teman-teman. Saya Sania Nur Ajijah dan rekan saya Nia Emawati. Kami dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2C akan mencoba mempraktekkan contoh penerapan telenursing. Sebelumnya, ada yang udah tahu nggak apa itu telenursing? Telenursing adalah suatu sistem informasi keperawatan yang diberikan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi di bidang informasi dengan alasan karena keterbatasan fasilitas dan geografis. Nah, selanjutnya ada keuntungan dari telenursing yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mengurangi waktu tunggu dan kunjungan yang tidak perlu. Yang kedua, mempersingkat waktu rawat dan mengurangi biaya perawatan. Yang terakhir yaitu membantu memenuhi kebutuhan kesehatan. Kemudian ada kelemahan dari telenursing yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu tidak adanya interaksi antara perawat dengan pasien secara langsung sehingga mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu kegagalan teknologi seperti gangguan koneksi internet. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu telenursing? Nah, kalau udah tahu, yuk kita belajar cara penerapan aplikasi telenursing. Topik yang akan kami ambil yaitu seputar anemia. Nah, teman-teman, anemia sendiri merupakan suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah adalah kurang dari normal. Anemia juga terbagi menjadi beberapa bagian ditinjau dari penyebabnya. Salah satunya yaitu anemia defisiensi besi atau bisa juga disebut dengan anemia gizi besi. Faktor penyebabnya adalah status gizi yang dipengaruhi oleh pola makanan, sosial ekonomi, lingkungan, dan status kesehatan. Yuk kita simak video selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Sus. Ya, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Mbak? Terdengar jelas Sus. Ya, sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya perkenalkan diri ya, Mbak. Saya Sania Nur Ajijah, perawat di Rumah Sakit Hidayat Perkasa. Kebetulan pada saat ini saya sedang dinas siang dari jam 7 sampai jam 12 siang, Mbak. Nah, saya juga berada di ruang konsultasi, di mana ada saya sendiri. Jadi kedepannya Mbak nggak usah khawatir, kerahasiaan Mbak terjaga. Iya, Sus. Oke, sebelum kita lanjut, Mbak boleh perkenalkan terlebih dahulu supaya datanya bisa saya masukkan, Mbak. Baik Sus, saya Nia, usianya 2 tahun, alamatnya dari Karanggedang, Ciamis. Oke, dengan Mbak Nia, usianya 20 tahun, alamatnya di Karanggedang, Ciamis ya, Mbak. Iya, betul Sus. Oke, gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi akhir-akhir ini saya merasa pusing. Ini sering terjadi juga pada saat saya menstruasi. Baik. Oke, sebelum dilanjutkan, Mbak Nia sendiri juga bisa ceritakan ya Mbak, asupan nutrisi akhir-akhir ini seperti apa Mbak? Baik Sus, asupan nutrisi saya makan sangat kurang Sus. Dan ketika makan juga sering merasa mual, sehari hanya 1 kali saja. Oke, jadi keluhannya saya ulangi ya Mbak, rasa pusing, sudah lelah, dan kurang nafsu makan ya Mbak. Iya benar Sus. Oke, dan ini sering terjadi saat Mbak menstruasi. Iya, sering terjadi pada saat saya menstruasi Sus. Oke, dari beberapa keluhan yang Mbak Dia rasakan saat ini, dikhawatirkan Mbak Dia mengalami anemia ya Mbak. Nah, anemia sendiri adalah kekurangan sel darah merah Mbak. Dan anemia juga terjadi atau terbagi menjadi beberapa bagian yang diteliti atau dilihat dari segi penyebabnya Mbak. Nah, salah satunya adalah anemia defisiensi besi
yang disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan nutrisi pada tubuh sebuah individu. Nah, Iya, Sus. ya, dari gejala yang Mbak Nia sendiri rasakan juga termasuk salah satunya termasuk ke gejala-gejala yang kerap kali dirasakan oleh penderita anemia defisiensi besi, Mbak. Asupan nutrisi yang kurang, kemudian terjadi yang cepat lelah, kemudian terlihat pucat. Nah, untuk kedepannya, mungkin untuk menghindari atau mencegah dari keluhan-keluhan yang berkelanjutan, kami sarankan Mbak Nia memperbaiki pola nutrisi Mbak Nia. Mbak Nia mengubah dari isi piring itu yang seharusnya terdiri dari 2/3 dari setengah piring diisi oleh karbohidrat, Mbak. 1/3 dari setengah piring diisi oleh lauk pauk, kemudian 1/3 dari setengah piring diisi oleh buah-buahan, dan 2/3 dari setengah piring diisi oleh sayuran. Nah, disarankan juga Mbak Nia mengonsumsi banyak daging merah, contohnya daging sapi, seperti itu, Mbak. Makanan-makanan yang mengandung zat besi, sayur-mayuran yang berwarna hijau, kacang-kacangan, telur, seperti itu, Mbak. Kemudian juga dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin C, vitamin B. Alasannya adalah vitamin C karena dapat membantu penyerapan zat besi pada sel darah merah Mbak Nia sendiri. Seperti itu. Sejauh ini ada yang Mbak Nia mau diskusikan kembali? Tidak ada, Sus. Oke, kalau tidak ada, coba Mbak Nia bisa diulangi makanan-makanan yang boleh dimakan atau dianjurkan untuk Mbak Nia. Baik, Sus, makanan yang boleh dikonsumsi oleh saya yaitu seperti daging merah, daging sapi, kemudian sayur-sayuran stroberi, serta mengkonsumsi Oke, Mbak Nia, apakah suara saya masih terdengar jelas? jelas, Sus. Oke, kemudian saya lanjutkan ya Mbak. Ada beberapa makanan yang perlu dihindari atau jenis olahan yang perlu dihindari oleh Mbak Nia. Salah satunya adalah jenis olahan susu dan keju. Alasannya karena kalium atau kalsium dapat memperhambat dari penyerapan zat besi pada sel darah merah Mbak Nia sendiri. Seperti itu. Nah, setelah konsultasi hari ini, gimana Mbak Nia perasaannya? Iya, Sus, alhamdulillah sudah merasa lebih baik. Oke. Baik, kalau begitu, mungkin konsultasi selanjutnya kita laksanakan bisa sambil mengevaluasi dari memperbaiki pola hidup sehat, memperbaiki pola nutrisi atau asupan nutrisi dari Mbak Nia sendiri ya. Mungkin konsultasi hari ini sudah cukup. Seperti itu saya akhiri konsultasi hari ini. Semoga Mbak Nia lekas sembuh ya Mbak. Terima kasih, Sus. Sekian contoh penerapan telenursing dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.